Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, ini video dari next dari video kemarin ya, yang servis 7650 LCD crude ya. Nah, ini LCD-nya crude. Ini saya dengan pakai mikroskop. Nah, ini tampaknya LCD-nya begini ya. Penampakan LCD crude-nya. Nah, ini proses untuk oplas ya. Nah, di sini kita ambil ya dari sisi sudut, kita ambil. Nah, kita ambil dari sisi sudut ya. Ini di sini paling sudutnya, agar memudahkan untuk mengangkat lapisan polaris atas, paling atasnya ya. Karena sulit jika tidak dari sudut. Kalau bisa gagal ya, ngangkatnya salah ya, harus atas, yang paling atas kita ambil. Nah, di sini saya gunakan silet untuk proses oplas ya, untuk ngangkat polaris bagian paling atas dari LCD 7650 yang sudah crude ya. Oke, saya akan proses. Nah, ini saya proses ya, di paling atas saya ambil. Ini saya dengan hati pelan-pelan dan sangat hati-hati ya. Nah, ini proses oplasnya seperti ini ya, untuk proses pengoplasan LCD ya. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, saya gunakan silet seperti ini. Nah, ini bagian atasnya ya, tuh yang crude tuh bagian atas ya. Kebanyakan handphone jadul kondisi yang rusak atau yang crude, yaitu ya bagian ini, polaris paling atas. Yang paling atas yang saya ambil ya, nggak ada lagi. Oke. Nah, ini bagian LCD bawahnya ya, ini seperti ini ya keadaannya. Nah, kita coba untuk ganti polaris. Nah, ini saya kena dikit ya, tapi nggak terlalu dalam sih. Nah, ini saya kena dikit, ngambilnya terlalu bawah sedikit ya, jadi kenanya paling jadi yang bawahnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai. Kita rapikan saja, tapi tidak usah dibersihkan ya. Ini jangan dibuang, soalnya ini lapisan kedua untuk warna ya, background warna. Ini nggak usah di. Nah, kita cukup bersihin pakai thinner ya. Nah, caranya ke tangan dulu seperti ini. Nah, ini baru diginiin ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bersihnya pakai tangan aja ya. Jangan disemprot langsung ya. Kenapa saya di tangan seperti ini?
Karena kalau disemprot langsung dia cairan thinner ini bisa menyisip merambat ya celah-celah ke bawah LCD. Jadi meminimalisir cairan thinner itu, atau ya bensin lah bisa ya gitu. Dia masuk ke dalam yang LCD bawahnya nih, celah-celahnya meresap ke situ, makanya jadinya tambah parah. Jadi ada background yang kayak berair gitu ya, bercak-bercak begitu nanti. Makanya saya gunakan ya langsung ditempel di sini, langsung dipakai tangan ya, begitu aja. Ini sudah dibersihkan tuh kan, jadi lebih mantap ya, lebih mantap. Ini ada sedikit retak-retak begini nih. Ini bagian-bagian yang retak ini tuh ini ya, lapisan keduanya ini. Jadi dia lapisan warna, ini lapisan warna ya. Tapi nggak tahu ini kena dikit nih, kena hampir gagal ya saya tadi. Ini hampir kena sedikit ujung pojokan, tapi tidak sampai ke luas ke tengah. Kita coba untuk ganti Polaris deh. Nah ini kita langsung rakit lagi ya. Nah ini LCD-nya sudah dioplas, dan nanti saya akan cari film Polarisnya ya. Nanti kita lanjut untuk oplas dulu ya. Lanjut untuk reparasi dulu. Ini bagian casing. Nah ini pindahkan ke yang baru ya, yang baru, terus kita pindahkan ya, ini satu-satu. Bagian premnya dulu kita lepas. Ini tombol navigasinya kita nanti pasang lagi ya, karena tadi tombol navigasi di full setnya nggak ada ya, benar-benar nggak ada ya. Full setnya full set apa adanya dari rongsokan. Nah ini kita ambil ya. Ini pun kita harus pindahkan ya. Ya nggak usah banyak-banyak ya, cukupnya saja. Ya sudah, ini kita pindahkan ke sini. Nah lalu tadi premnya mana? Nah ini dia. Lalu premnya kita pasang. Ya begini ya masangnya. Jadi ada sudut nih, siku yang ini. Ini ada yang sudut ini nih, yang ini kan sudut. Nah, sudutnya masuk sini nih, kita pasang. Nah prek ya, gitu ya. Kemudian ini ya, jacknya kita pasang. Ini vibranya kita pasang, kita ingatkan dulu. Terus pasang bagian ini untuk casnya. Ini lupa nih, taruh lagi nih di sini tombol kunci tutup
baterai. Kita lanjut untuk baut dulu mesinnya. Nah, ini tulangan dari yang KW ya, tuh meleot ya, ya begitulah, tipis kalau KW itu, karena ya kualitasnya jauh lah. Ya, tidak ada platnya. Nah, ini yang KW, ini udah ada platnya. Nah, ini sensor kita pasang di sini ya, terpasang, baru kita pasang papan mesin tombol. Lalu kita baut. Terlalu kencang soalnya casing KW takutnya retak atau ini nggak kuat ya. Oke, sudah terpasang ya. Lalu kita pasang ini ya. Ya, kita coba untuk LCD-nya dulu. Kita langsung pasang saja. Nah, seperti ini. Dan pasang baterai. Coba kita tombol on. Nah, ini kan. Nah, dia nggak ada warna ya. Ini udah nyala ya. Tuh, nggak ada warna dia. Kita coba cari oplasannya. Nah, ini sudah saya sediakan ya oplasan Mika film. Nah, kita coba tes satu-satu ya Polaris ini. Sambil diputar gini ya. Nah, ini nggak cocok. Ini saya ambil dari Android ya. Nah, ini cocok ya. Tuh, muncul warnanya. Coba saya masuk menu dulu. Nah, ini kita caranya diputar-putar gini ya, cari posisi yang pas warnanya. Tuh, begini kan muter blur, gini blur, nah, begini pas. Nah, cara pasangnya gimana?